surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang
Haleluya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu, tema kita di pekan yang pertama ini adalah mengubah kesukaran menjadi kesempatan atau turn adversity into opportunity. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, the price of greatness is responsibility. Hal tersebut disampaikan oleh seorang yang bernama Winston Churchill, yang bersangkutan adalah seorang perdana Inggris yang legendaris. Kalimat tersebut disampaikannya dalam pidatonya di Harvard University pada tanggal 6 September tahun 1943. Pada waktu itu Eropa, Afrika Utara, dan Asia sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Nah, kalimat yang ia ucapkan tersebut kalau saya terjemahkan secara bebas adalah seperti berikut: harga untuk menjadi pribadi yang besar adalah sikap bertanggung jawab. Katakan sikap bertanggung jawab. Jadi untuk menjadi pribadi yang besar, harganya itu adalah miliki sikap yang bertanggung jawab. Nah, apa yang disampaikan beliau ini bukan hanya sekedar disampaikan, tetapi benar-benar ia hidupi. Karena dia memiliki sikap yang demikian, tidak heran namanya dikenal sampai dengan hari ini. Yang bersangkutan dikenal sebagai orang yang mampu menyelamatkan Inggris, ya. Karena Inggris pada waktu itu sedang babak belur, karena pada waktu itu diserang secara tiba-tiba oleh tentara Jerman pada saat awal Perang Dunia Kedua dimulai. Nah, memang benar Bapak Ibu, sikap bertanggung jawab merupakan ciri orang-orang yang besar. Orang yang besar bukan karena seperti saya badannya yang besar, perutnya yang besar. Orang yang besar bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan juga karena ketenarannya. Orang besar adalah orang yang punya sikap hidup yang mampu memberikan dampak yang positif bagi lingkungan atau zaman di mana dia berada. Itulah orang yang besar. Orang yang besar memiliki sikap hidup bertanggung jawab. Nah, salah seorang lagi yang dalam hidupnya adalah seorang pribadi yang punya sikap bertanggung jawab, dan orang tersebut dipandang sebagai orang yang besar juga adalah seorang yang bernama Michelangelo. Yang bersangkutan dipandang sebagai orang yang besar, bahkan seniman terbesar dari zaman Renaissance. Karyanya yang sangat terkenal diantaranya adalah patung Pieta yang saat ini masih ada di Basilika di kota Basilika Santo Petrus di kota Vatikan, dan kemudian juga ada patung Daud di kota Florence, Italia. Nah, sampai hari ini orang banyak datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihat karya daripada Michelangelo tersebut. Dan di antara karyanya yang lain yang sangat menarik adalah lukisan, yakni ia melukis pada dinding-dinding langit daripada Sistine Chapel yang berada di kota Vatikan. Nah, lukisan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam kitab Kejadian. Nah, tak kurang 4 juta orang datang setiap tahun untuk melihat karya lukis daripada seorang yang bernama Michelangelo. Ini lukisannya ya Bapak Ibu, dia lukis ini, atap dindingnya ini dia lukis. Nah, yang menarik dari seorang yang bernama Michelangelo ini, ya, dia bukanlah pelukis, namun seorang pemahat patung. Dia bukan seorang pelukis, namun seorang pemahat patung. Nah, tidak heran
Semula dia menolak permintaan Paus Julius II untuk menghiasi langit Sistine Chapel dengan lukisannya. Karena apa? Dia bukan pelukis, dia pemahat patung. Tapi pada waktu itu Paus Julius II dengan gigih terus bilang, ayo, mendesak terus, kamu bisa, kamu tolong lukis. Dan pada akhirnya kegigihan Paus tersebut membuahkan hasil. Michelangelo menyerah, dan pada akhirnya dia menerima tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, dalam dia melukis dinding-dinding di atas ini dari Sistine Chapel, Bapak Ibu, dia melukis selama 4 tahun penuh, dari tahun 1508 sampai 1512. Ia mengerjakan lukisan tersebut. Ia melukis seperti yang Anda lihat, pakai peranca yang terdiri dari 4 kaki yang biasa dipakai oleh orang tukang bangunan seperti itu. Sambil bersandar pada sebuah papan, ia mendongak, saudara, untuk melukis daripada atap-atap di atas itu, dari langit Sistine Chapel itu, saudara. Dan dia melukis itu selama 4 tahun, saudara. Dan ada harga yang mahal yang harus dia bayar, karena dia terus mendongak melukis daripada atap atau di atas langit-langit daripada Sistine Chapel itu. Ya, ini apa? Matanya mengalami kerusakan. Dia dengan penuh dedikasi melukis. Tapi di sini dikatakan Michelangelo melukis dengan secara detail 7 peristiwa penting dalam kitab Kejadian dalam bentuk 343 figur, sampai sudut-sudut yang gelap dari langit-langit Sistine Chapel. Padahal Bapak Ibu, apa yang dia lukis secara detail itu mungkin tidak akan dilihat orang. Mengapa tidak akan dilihat orang? Karena dari jarak antara lantai tersebut sampai langit-langit Sistine Chapel berjarak 13 meter, saudara. Ketika Michelangelo ditanya, kenapa kamu melukis sampai sedetail begitu, padahal orang di bawah nggak akan mungkin melihat itu karena jaraknya yang sangat jauh. Mengapa engkau melukis sampai secara detail? Kan manusia nggak bisa lihat. Tahu apa yang menjadi jawaban Michelangelo? Michelangelo menjawab, manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Itulah sikap daripada orang yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Apabila sebagian besar orang bekerja agar apa? Dilihat dan dipuji oleh orang lain, maka tidak demikian halnya dengan Michelangelo. Ia bekerja dengan dedikasi yang penuh karena menyadari bahwa dirinya serta apa yang ia lakukan dilihat oleh Tuhan, dan ia ingin apa yang dikerjakannya menyenangkan hati Tuhan. Nah, memang kita hidup oleh karena anugerah Allah, namun bukan berarti anugerah Allah itu boleh ditanggapi dengan sikap sembrono. Justru orang yang menghargai anugerah yang Allah berikan kepada dirinya akan menyambut anugerah itu dengan sikap bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar lagi dalam Alkitab, ada banyak contoh bagaimana Tuhan mengajak kita untuk bertanggung jawab terhadap anugerah yang ia berikan bagi kita. Kalau saudara ingat dalam Alkitab ada perumpamaan tentang talenta. Ada 5, ada 3, ada 1. Itu berbicara tentang anugerah Tuhan, yakni berupa kemampuan yang harus dikerjakan dengan bertanggung jawab. Bukan punya talenta kemampuan lalu dikubur, dipendam, dibiarkan begitu saja. Tuhan mau kita apa? Mengembangkan talenta tersebut. Itulah sikap bertanggung jawab atas apa? Anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, pada prinsipnya ada banyak hal yang lain. Anugerah Tuhan itu dalam bentuk kesempatankah?
dalam bentuk panggilan, melayani, kesempatan melayani maupun waktu yang Tuhan berikan kepada kita wajib ditanggapi dengan sikap yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita akan belajar dari surat Yakobus pasal yang pertama. Karena surat Yakobus ini menekankan tentang pentingnya sikap hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Untuk itu saya mengajak kita membaca dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan di sana, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, sebagaimana yang kita baca Bapak Ibu di ayat yang pertama, dikatakan bahwa surat ini adalah dari seorang yang bernama Yakobus. Nah, Yakobus di dalam Alkitab ada cukup banyak. 3 di antaranya adalah Yakobus anak Zebedeus. Nah, yang kedua adalah Yakobus anak Alpeus, salah seorang dari 12 rasul, dari murid Tuhan Yesus, ya. Dan yang ketiga adalah Yakobus, saudara dari Yesus Kristus. Nah, para penafsir Alkitab menyimpulkan bahwa surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara dari Yesus Kristus. Tentu yang dimaksudkan saudara di sini adalah saudara tiri. Karena secara teologis Tuhan Yesus bukanlah anak jasmani dari Yusuf. Tapi karena Yakobus ini merupakan anak dari Yusuf. Jadi secara gitu ya, itu dia saudara tiri lah daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita membaca di Yohanes pasal 7 ayat yang kelima, di awal-awal pelayanannya, para saudara-saudara Tuhan Yesus, saudara-saudara tirinya itu tidak mempercayai kemesiasan Tuhan Yesus. Hal tersebut dicatat dalam Yohanes pasal 7 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, sebab saudara-saudaranya sendiri pun termasuk Yakobus yang menuliskan surat Yakobus ini dulunya tidak percaya kepada Yesus, sampai Tuhan Yesus pada waktu ketika bangkit menampakkan diri kepada Yakobus dan saudara-saudaranya itu, barulah mereka percaya akan kemesiasan Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya, di kemudian hari kalau kita membaca surat dari Galatia, kita membaca di dalam kisah para rasul, di sana dijelaskan bahwa nantinya Yakobus itu adalah salah seorang dari pemimpin jemaat di Yerusalem. Nah, apa yang membuat Yakobus ini akhirnya menerima anugerah Tuhan itu? Karena sebagaimana yang dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 7, karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus ini, kemudian kepada semua rasul. Dengan kata lain, kalau Yakobus itu sampai percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi dia. Amin. Karena dia menerima anugerah iman yang menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, bukan karena Bapak Ibu telah diselamatkan oleh anugerah, maka orang boleh hidup semaunya sendiri. Orang yang menyadari bahwa kalau ia dapat beriman kepada Yesus adalah karena anugerah, dan pasti kita semua yang ada di sini karena anugerah Tuhan. Ingat ayat hafalan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil, jangan sombong, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Itulah anugerah Tuhan.
Orang yang menyadari bahwa kalau ia dapat beriman kepada Yesus karena anugerah Tuhan, maka ia tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu. Ia akan hidup secara bertanggung jawab. Nah, untuk itu di dalam suratnya Yakobus menyebut berbagai tanggung jawab dari orang Kristen. Di antaranya adalah tanggung jawab terhadap sikap hatinya ketika mengalami ujian kehidupan yang berbentuk kesukaran. Engkau memiliki tanggung jawab bagaimana sikap hatimu ketika engkau mengalami ujian dalam kehidupan ini. Ujian dalam bentuk kesukaran. Mengapa? Karena kalau engkau bertanggung jawab, karena tanggung jawabmu itu yang akan mengubah kesukaran akan menjadi kesempatan. Nah, dalam hal ini kesempatan apa? Untuk mengalami kemajuan iman. Nah, di dalam ini Yakobus menjelaskan bahwa di dalam sikap hidup bertanggung jawab, ya, kita harus menentukan atau memilih 3 hal. Mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Kita harus yang pertama memiliki pandangan kita terhadap ujian yang kita alami. Karena sesungguhnya semua orang memiliki kemampuan untuk memilih pandangan dirinya terhadap situasi yang ia hadapi. Kalau menghadapi situasi, orang itu bisa memilih pandangan seperti apa dia terhadap situasi tersebut. Nah, saya ingin ajak saudara bermain game. Kalau saudara setuju, angkat tangan saudara. Kalau saudara yang sebaliknya, turunkan tangannya. Kalau melihat ini, apa yang ada saudara lihat? Siapa di sini yang setuju kalau gambar ini adalah gelas tengah yang kosong? Berapa orang? Bahwa melihat ini adalah gambar gelas yang setengah kosong, angkat tangan. Oke, puji nama Tuhan. Siapa di sini yang melihat bahwa gambar ini adalah gambar gelas setengah terisi air? Tuh. Situasi yang sama, tapi orang menilainya berbeda. Situasinya sama tidak? Sama. Tapi orang bisa beda pandangannya, kan? Oleh karena itu, sesungguhnya semua orang memiliki kemampuan untuk memiliki pandangan dirinya terhadap situasi atau kesukaran yang ia hadapi. Orang bisa saja dalam situasi yang seperti ini punya pandangan melihat gambar gelas setengah kosong, tapi bisa saja melihatnya gambar gelas setengah air. Demikian juga maksud daripada Yakobus 1 ayatnya yang kedua tadi. Di sana dikatakan seperti ini: saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dikatakan apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, apa itu pencobaan? Pencobaan itu adalah kata-kata bahasa Yunani perasmos yang artinya trial dalam bahasa Inggris artinya ujian, dan temptation dalam yang artinya pencobaan. Nah, apabila ujian cenderung dipandang orang sebagai hal yang positif, maka pencobaan cenderung dipandang orang sebagai hal yang negatif. Apabila kesukaran dalam kehidupan sering diistilahkan sebagai ujian terhadap iman, maka godaan yang dapat menyeret orang ke dalam perbuatan dosa diistilahkan sebagai pencobaan. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, khususnya di dalam New International Version, dikatakan seperti ini: consider it pure joy, my brother and sisters, whenever you face trials of many kinds. Yang artinya di sana dikatakan, anggaplah hal itu sebagai suatu sukacita yang murni, saudara-saudaraku, ketika kamu menghadapi berbagai macam ujian. Nah, Yakobus mengajak kita untuk melihat bahwa kesukaran itu hal yang positif. Mengapa? Karena dia melihat itu sebagai hal yang positif. Oleh karena itu dia bilang apa? Berbahagialah engkau.
Mari kita ubah cara pandang kita mulai hari ini. Kalau selama ini kita mungkin melihatnya seperti gelas yang setengah kosong, mari hari ini kita melihat adalah gelas yang setengah terisi air. Kalau selama ini kita memandang kesukaran itu sebagai hal yang negatif, mari sekarang kita mengubah kesukaran itu kita pandang sebagai hal yang positif, sehingga kita bersuka cita ketika kesukaran itu datang. Amin. Kenapa sih dianggap sebagai suatu sukacita, dianggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kesukaran itu datang? Karena yang namanya ujian itu mendatangkan hal yang positif. Nah, bukankah itu yang dialami oleh para pelajar ketika mereka menghadapi tes atau ujian di akhir semester? Bagi mereka yang punya hidup sikap bertanggung jawab, tidak bermalas-malasan, ujian itu dipandang sebagai hal yang positif. Mengapa? Karena dengan ujian saya tahu seberapa banyak saya sudah belajar, seberapa banyak yang saya sudah ketahui, dan saya bisa tahu udah berapa hasil yang bisa saya dapatkan. Tapi bagi orang yang tidak bertanggung jawab, yang hidupnya malas, maka ujian itu dipandang hal yang negatif. Kenapa? Karena ketahuan buruknya dia. Demikian juga dengan kita. Kitalah yang bertanggung jawab dalam memilih pandangan kita terhadap berbagai kesukaran yang merupakan ujian bagi kehidupan kita. Kita dapat memandangnya sebagai hal yang positif maupun hal yang negatif. Nah, yang kedua, untuk mengubah kesukaran menjadi kesempatan, kita harus apa? Memilih tanggapan kita terhadap ujian yang, kalau tadi memilih pandanganmu dulu, nah yang sekarang kedua, apa responmu, apa tanggapanmu terhadap ujian yang kita alami? Apabila kita memandang ujian sebagai hal yang positif, maka kita akan menanggapi ujian tersebut bukan dengan keputusasaan, namun dengan ketekunan. Itulah yang dikatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, yakni kesukaran itu, akan menghasilkan apa? Ketekunan. Ujian itu, kesukaran itu akan menghasilkan engkau ketekunan. Ketika orang memandang kesukaran sebagai ujian dari iman, melihatnya sebagai hal yang positif, maka ujian akan mendorong orang tersebut untuk semakin apa? Bertekun dalam Tuhan. Kesukaran datang karena saya percaya ini langkah saya untuk mengalami kemajuan iman. Saya makin bertekun. Bertekun dalam apa? Doa. Bertekun dalam apa? Iman. Bertekun dalam apa? Ibadah. Bertekun dalam apa? Melakukan firman Tuhan. Karena apa? Cara pandangnya positif. Cara pandangnya positif, tanggapannya juga positif. Tapi bagi orang yang berpikiran negatif, dianggap kesukaran itu adalah apa? Untuk menjatuhkan dirinya, untuk membuat dia lemah. Sehingga apa? Apa yang dihasilkan? Bukannya ketekunan, malah yang dihasilkan adalah kemalasan. Sebagai contoh Bapak Ibu, seorang pelajar, dia mau siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pada waktunya setiap pelajar pasti harus menghadapi ujian. Betul? Nah, demikian juga dengan kita. Oleh karena itu, kalau kita baca tadi Bapak Ibu, dikatakan apa? Whenever you face trials of many kinds, ketika kamu menghadapi berbagai-bagai macam ujian, di sana dikatakan whenever, ketika, bukan if, artinya bila atau jika. Ujian itu nggak ada opsi bila atau jika, pasti. Cuma tinggal nunggu waktunya. Betul tidak? Ujian akhir semester itu pasti akan dihadapi semua pelajar. Mau dia siap tidak siap, mau dia tidak mau, harus mau menghadapi ujian akhir semester. Makanya kalimat di sini dipakai whenever. Perhatikan saudara. Kalau if atau bila artinya bisa ya, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tapi tidak demikian halnya dengan
whenever atau ketika. Whenever artinya pasti akan terjadi, hanya masalah waktunya saja. Nah, bukankah bagi setiap pelajar ujian akhir semester itu adalah bersifat whenever, bukan if. Pasti mereka akan menghadapi yang namanya ujian. Bukan ujian bisa ujian atau bisa juga tidak ujian, tidak saudara, pasti akan dihadapi. Karena itu saudara, setiap pelajar yang akan menghadapi ujian, dia harus bertanggung jawab dalam memilih apa yang menjadi tanggapan mereka terhadap ujian yang nantinya akan mereka alami. Kalau pelajar tersebut bertanggung jawab, maka dia akan apa? Bertekun dalam belajar. Amin. Karena dia tahu pasti akan datang ujian. Oleh karena dia pasti, kalau dia seorang pribadi yang bertanggung jawab, tanggapannya terhadap ujian itu, terhadap kesukaran itu apa? Makin bertekunlah dia belajar. Tapi kalau orang yang malas, yang mungkin beranggapan bisa datang ujian atau tidak datang ujian, pasti akan malas-malasan. Sebagai akibatnya dia tidak akan bertekun belajar. Betul? Kalau orang yang menyadari pasti akan datang ujian akhir semester, dia akan bertekun. Bapak Ibu, Alkitab katakan bagus sekali loh, dua hal yang sangat pasti, yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia dan tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Yang pertama apa? Kematian. Anda mau kaya, miskin, mau apapun Anda, mau ketua preman, geng, bos, mafia atau apa, pasti mati. Betul? Ibrani 9 ayat 27 katakan apa? Demikian juga manusia ditetapkan untuk mati. Nggak ada kita yang bisa. Hal yang pasti yang akan terjadi di depan adalah kematian. Dan yang kedua dikatakan dalam kitab Ibrani, kepastian yang kedua adalah setelah mati engkau akan dihakimi. Udah pasti. Dua hal itu pasti saudara. Kalau engkau tahu itu pasti akan datang, maka engkau mempersiapkan dirimu. Kalau engkau tahu itu pasti akan datang, tidak bisa dihindari, kau pasti mempersiapkan dirimu. Sama seperti tadi, kalau dia seorang pelajar yang tahu pasti akan datang, hanya masalah waktu, maka dia akan bertekun dalam belajar. Nah, respon Anda, tanggapan Anda terhadap kesukaran itu apa selama ini? Apakah marah-marah? Apakah menyalahkan Tuhan? Menyalahkan tetangga, menyalahkan suami, menyalahkan orang lain? Semua orang lain disalahkan, semua orang salah, dia sendiri yang nggak salah. Apa tanggapan Anda? Kalau Anda memiliki cara pikir yang positif, tanggapan Anda pasti positif. Itulah yang dinasihatkan oleh Yakobus tadi. Kalau Anda menganggap kesukaran itu sebagai suatu sukacita, tanggapan Anda akan membuat Anda bertekun dalam Tuhan. Betul? Anda akan makin bertekun dalam iman, bertekun dalam doa, bertekun di dalam ibadah, setiap hari rindu untuk terus datang kepada Tuhan, bertekun dalam melakukan firman Tuhan. Itu yang membedakan. Nah, yang ketiga, untuk mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Nah, kita harus apa? Memilih dampak dari ujian yang kita alami. Kita harus memilih apakah ujian tersebut akan mendatangkan hal yang positif atau sebaliknya hal yang negatif bagi kehidupan kita. Nah, kembali kepada gambaran para pelajar yang akan menghadapi ujian. Para pelajar inilah yang harus memilih dampak ujian tersebut bagi kehidupan mereka. Apakah ujian tersebut mendatangkan keberhasilan atau justru membuahkan kegagalan? Keberhasilan ini entah itu karena kenaikan kelas atau lulus dari mata pelajaran tersebut, atau kegagalan karena kembali harus mengulang pelajaran tersebut. Nah, apakah ujian tersebut akan mendatangkan kemajuan iman bagi hidupmu,
atau malahan sebaliknya akan mengakibatkan iman kita menjadi berantakan, hal itu merupakan keputusanmu Bapak Paru, merupakan keputusanmu Bapak Dedi, merupakan keputusanmu Mama Paru, merupakan keputusan kita masing-masing. Apa dampak kesukaran tersebut? Apakah mendatangkan kemajuan iman atau malahan sebaliknya menjadi berantakan? Semuanya keputusanmu. Sama seperti pelajar tadi, dia sendiri yang memilih dampaknya. Kalau dia mau lulus, dia mau berhasil, maka dia harus bertekun di dalam belajar. Tapi kalau dia memilih mau untuk tidak lulus atau gagal, maka dia malas-malasan. Di tangan siapa keputusannya? Tangan guru atau di tangan para pelajarnya sendiri? Demikian juga dengan kita. Dampak kesukaran itu ada di tangan kita, keputusan kita. Apakah kesukaran itu akan membawa engkau menjadi bertumbuh imanmu atau justru menjadi berantakan? Itu keputusanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan siapapun. Itu berada di tanganmu. Itu keputusan kita. Oleh karena itu dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan apa? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian itu harusnya menghasilkan kemajuan iman dalam hidup kita. Itulah buah yang matang. Itulah yang secara rohani dibilang sempurna, secara rohani tidak kekurangan apapun. Karena memilih sendiri dampaknya bagi hidupnya. Saya menarik mengutip perkataan daripada Martin Luther, tokoh pembaharuan. Dia katakan begini, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building nests in your hair. Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di kepala Anda, namun Anda dapat mencegah mereka untuk membangun sarang di rambut Anda. Memang di dalam batas tertentu, ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya datangnya kesukaran itu. Kesukaran itu pasti akan datang dalam hidupmu. Hanya masalah kapan waktunya. Waktu datangnya itu tidak ada yang tahu. Sama seperti pelajar, pasti akan datang akhirnya ujian semester itu. Cuma tinggal menunggu waktunya. Nah, kita dapat memilih. Apakah kesukaran itu akan tetap bersarang di pikiran kita, merongrong kehidupan kita, membuat hancur kehidupan kita, atau kita justru menghalau itu dari kepala kita, membuang itu dari kepala kita. Kita bisa memilih. Memang engkau nggak bisa memilih-milih, oh jangan datanglah kesukaran, atau engkau mau menolak jangan ada kesukaran dalam hidup. Nggak bisa. Tapi engkau masih bisa memilih. Apakah kesukaran itu berdampak apa dalam hidupmu? Engkau masih bisa memilih. Apakah menghancurkan hidupmu atau justru kesukaran itu membuat kehidupanmu jauh lebih maju? Itu bergantung kepada keputusan. Amin. Engkau masih bisa memilih. Adalah benar pada batas tertentu kita tidak dapat menghindari datangnya kesukaran dalam hidup kita. Namun kitalah yang bertanggung jawab untuk memilih dampak dari kesukaran tersebut seperti apa dalam kehidupan kita. Nah, tanggung jawab dalam memilih apakah kesukaran akan meruntuhkan kehidupan kita atau kesempatan untuk mengalami kemajuan, ya. Seperti itulah yang disadari oleh seorang yang bernama Viktor Frankl. Yang bersangkutan adalah seorang neurolog dan psikiater keturunan Yahudi dari Austria, yang pada waktu itu, pada waktu Perang Dunia Kedua, ditangkap oleh pasukan Jerman, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi. Di tempat itulah dia kehilangan kedua orang tuanya. Di tempat itulah dia kehilangan istrinya. Di tempat itulah juga dia kehilangan anaknya. Karena anaknya masih dalam kandungan istrinya. Anda dapat membayangkan ujian yang ia hadapi?
kesukaran yang ia hadapi. Kalau mungkin Anda yang menghadapi kesukaran itu, apa yang Anda pilih? Keputusan apa yang Anda pilih ketika Anda menghadapi kesukaran yang sedemikian berat? Kedua orang tuanya mati, istri yang dikasihinya mati, anak yang masih dikandung istrinya mati bersama dengan istrinya. Apa yang Anda pilih? Kebanyakan orang pasti memilih untuk apa? Mengakhiri hidup. Kebanyakan orang memilih apa? Minum racun Baygon. Apa lagi? Apa yang dipilih? Pasti hal yang negatif. Tapi apa yang dilakukan oleh Viktor Frankl? Dia bilang apa? Viktor Frankl di dalam keadaan yang demikian menyadari bahwa ia hanya memiliki satu-satunya kemerdekaan yang tersisa, yaitu apa? Kebebasan untuk memilih apa yang menjadi tanggapan dirinya terhadap situasi yang sedang ia alami. Ketika waktu itu, apa yang ada di dalam pikiran Viktor Frankl? Dia memilih untuk tetap terus berjuang. Dia membayangkan kalau nanti suatu saat saya keluar dari kamp konsentrasi Naji ini, saya akan keluar, saya akan mengajar di universitas, saya akan menyaksikan setiap peristiwa yang saya alami, supaya para generasi-generasi yang mendengarnya, kehidupan mereka, mentalitas semangat mereka bertambah. Itu yang dia lihat, itu yang dia pilih, saudara. Itu yang ia pilih. Ia pilih dampaknya seperti itu. Sehingga apa? Di dalam kamp konsentrasi Naji itu, ia tetap terus berjuang sampai pada akhirnya yang dinanti-nantikannya benar-benar terjadi. Ketika perang dunia berakhir, dia dibebaskan, dia dilepaskan. Dan dia pun menulis dan menceritakan apa yang ia alami di kamp konsentrasi Naji itu dalam bukunya yang berjudul Man Search for Meaning. Di dalam bukunya tersebut ia mengatakan apa? A human being is a deciding being. Yang artinya manusia adalah makhluk yang dapat membuat keputusan. Saya ulangi, engkau masih bisa membuat apa? Keputusan. Jadi jangan sikit-sikit kalau hal yang terjadi dalam hidupmu kesukaran bilang langsung salahnya Tuhan. Kau masih bisa memilih seperti apa ujian kesukaran itu berpengaruh dampaknya terhadap hidupmu. Kau masih bisa milih. Kalau kita melihat Viktor Frankl, dia masih bisa memilih untuk apa? Terus berjuang. Lebih lanjut dikatakan dia apa? Dalam tanggapan kita, di dalam respon kita itu terletak apa? Pertumbuhan dan kebebasan. Kalau kita mampu memilih dampaknya dalam hidup kita ketika kesukaran itu terjadi, itu yang akan membuat kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Itu yang akan membuat kita bertumbuh. Kita masih bisa memilih apa dampak kesukaran itu dalam hidup kita. Kalau Yakobus menasihatkan itu akan memberikan dampak dalam hidup kita, itulah iman yang sejati. Iman yang tidak akan kekurangan. Apabila kita menanggapi kondisi yang sedang kita hadapi secara bertanggung jawab, maka kita akan mengalami pertumbuhan dan kebebasan dari kungkungan yang membelenggu kehidupan kita. Kalau engkau memiliki sikap hidup bertanggung jawab, menjaga hatimu terhadap setiap kesukaran atau ujian yang engkau alami, engkau akan mengalami pertumbuhan. Amin. Engkau akan mengalami kemajuan. Itu sebabnya judulnya tadi, mengubah kesukaran menjadi kemajuan. Hari ini kita belajar dari seorang yang namanya Viktor Frankl. Dia tetap memilih untuk terus berjuang sekalipun menghadapi kesukaran yang berat. Sekali lagi, keputusan masih ada di tangan kita. Amin. Engkau masih bisa memilih, kita semua masih bisa memilih. Kalau kesukaran itu terjadi dalam hidup kita, dampaknya seperti apa, kita masih bisa memilih. Kita yang memutuskan.
Kalau kita belajar dari kisah hidup seorang yang namanya Viktor Frankl, dia memilih untuk terus berjuang. Mari kita juga hal yang sama, amin. Kalau kita makin bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam ibadah, bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, iman yang sempurna itu pasti ada dalam hidup kita, amin. Kita secara rohani tidak akan kekurangan apapun. Karena apa? Memandang segala sesuatu sebagai sukacita, kesukaran pun sebagai suatu, amin. Siap menceritakan sukacitanya karena mengalami kesukaran kepada saya, amin. Saya rindu nih, Pak. Apa? Saya mengalami sukacita yang besar, Pak. Kenapa? Mengalami kesukaran seperti ini. Mantap. Berarti kan apa? Sedang mengalami kemajuan iman. Amin. Amin. Kurang semangat, amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bagaimana mengubah kesukaran itu menjadi suatu peluang, suatu kesempatan untuk kami mengalami kemajuan iman ya Tuhan. Kami mau rubah cara pandang kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami melihat setiap kesukaran yang merupakan ujian dari iman itu sebagai hal yang negatif, maka hari ini kami belajar untuk melihatnya sebagai hal yang positif. Karena Tuhan mau melalui setiap ujian, yakni kesukaran itu, kami mengalami kemajuan iman, kami mengalami pertumbuhan iman. Dan kami rindu Tuhan Roh Kudus yang mengingatkan kami kembali ketika kami menghadapi kesukaran. Kami mau melihatnya dengan cara pandang yang positif, dan kami juga mau menanggapinya dengan positif. Ya, ini membuat kami semakin bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Bertekun mengikut Engkau, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam mencari Engkau ya Tuhan. Karena sesungguhnya setiap kesukaran yang terjadi dalam hidup kami masih memiliki kesempatan, kami masih memiliki keputusan untuk apakah kesukaran itu menghancurkan kehidupan kami atau justru kesukaran itu mendatangkan kemajuan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami belajar, Tuhan ingatkan kami untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab ketika kesukaran itu terjadi, kami tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kesukaran itu terjadi membuat kami semakin bergantung kepada Engkau, semakin bertekun mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.